Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara penginputan aset ke dalam setiap ruangan. Yang pertama kita klik Google Chrome-nya, kita tulis di sini bisa aset p5.bpkd atau 10.2.10.239, kita enter. Nah, silahkan rekan-rekan masukkan username dan passwordnya untuk masuk ke dalam aplikasi aset si PKD. Jika sudah semua terisi dan sudah benar, kita masuk login. Nah, di sini pertama kita menuju ke menu penatausahaan, penetapan aset. Terus silahkan rekan-rekan pilih daftar ruangan yang ingin dimasukkan barang-barangnya yang ada di aplikasi. Saya contohkan di sini dari Dinas Pendidikan. Jika di rekan-rekan ini SKPD-nya udah terisi dengan SKPD masing-masing. Saya coba contohkan daftar ruangannya. Kita pilih, misalkan saya akan memasukkan ruangan di ruang DW. Di sini pasti berbeda dalam daftar ruangan di aplikasi, berbeda dengan sekolah atau SKPD masing-masing. Silahkan pilih salah satu ruangan yang akan dimasukkan barang-barang yang belum masuk ke ruangan. Nah, jika sudah terpilih, muncul seperti ini. Barang-barang ini udah masuk di ruangan masing-masing atau di ruangan DW di kami di ruang DW. Jika ingin menambahkan barang yang belum masuk ke ruangan, kita klik tambah, kita klik kode barang atau kumpulan kode barangnya itu di mana. Misalkan untuk buku ada di bahan perpustakaan dan ada barang bercolak kesenian. Kalau di sekolah itu ada 2 nama barang atau kategori. Kalau QB silahkan rekan-rekan pilih atau lihat satu persatu apakah di dalam kategori tersebut barangnya ada apa tidak. Silahkan pilih salah satu atau satu persatu untuk melihat barang-barang yang belum masuk ke ruangan. Saya tadi contoh ada di alat bengkel dan alat ukur. Di sini ada banyak barang namanya receiver dan air conditioning unit. Nah, di sini ada tahunnya. Silahkan mau dimasukkan ke mana. Misalkan tahun 2013 itu masuk di mana, tulis dulu di dalam buku atau kotretan. Terus untuk masing-masing ditulis, misalkan tahun 2008 di ruang mana disimpannya. Ini contoh ya. Kalau buku misalkan masuk ke semua di ruang perpustakaan, tinggal misalkan untuk buku misalkan muncul seperti ini nama buku, di sini nama barangnya buku umum lain-lain untuk buku. Silahkan jika di halamannya ini banyak, misalkan satu dari misalkan 100, baik size-nya kita masuk ke 500. Terus misalkan di sini sudah berubah, misalkan ada berapa, satu dari berapa halaman, kita klik kode barangnya semua itu yang ada di halaman 1, kita simpan. Saya contohkan receiver
biar mudah dihapusnya dan dicari barangnya, kita klik, saya contohkan receiver, kita simpan. Nah, di sini receiver yang tadi itu udah masuk ke ruang DWP, itu udah masuk, udah pasti masuk di ruang tersebut. Jika misalkan barang tersebut salah masuk di ruang tersebut, bisa dihapus kembali. Misalkan receiver bukan di ruang DWP, kita klik barangnya, kita hapus, kita tekan yes ya. Nah, di sini udah hilang lagi. Misalkan hilangnya bukan terhapus semua atau menghapus barang, berarti menghapus kembali ke sini, bukan menghapus barang tersebut, berarti menghapus atau mengembalikan ke tempat asalnya gitu. Nah, misalkan semua barang sudah masuk ke setiap ruangan yang ada di aplikasi tersebut, rekan-rekan silahkan langsung aja ke menu cetak. Di sini ada daftar penempatan barang KIR. Kita akan mendownload terlebih dahulu, atau langsung bisa dicetak langsung, atau bisa didownload dulu gitu. Misalkan kita pilih tadi, saya contohkan Dinas Pendidikan, silahkan daftar ruangannya kita isi atau kita pilih satu persatu untuk mencetak atau mendownload setiap ruangan, bukan satu ruangan tersebut. Satu ruangan berarti satu file. Misalkan ruangan DWP kita cetak atau download itu satu ruang. Terus misalkan kita sudah cetak hasilnya seperti PDF seperti ini nih, sebentar ya, seperti ini kita download, kita simpan, berikan nama misalkan ruang DWP, kita download, paste, silahkan. Nah, itu baru satu ruang. Terus kita sudah DWP, kita kembali lagi ke ruangan berikutnya, misalkan ruangan kepegawaian, kita cetak lagi. Nah, jadi setiap daftar ruang itu harus di-download terlebih dahulu atau langsung di print out. Itu bisa, terserah rekan-rekan maunya gimana gitu. Apakah mau di-download dulu, apakah mau langsung di print, silahkan. Untuk tanggal cetaknya ini bisa diganti apa atau udah segini apa namanya, jangan diganti, udah aja gini aja gitu ya. Nah, jika sudah, silahkan dicetak, di print. Jadi begitu, sekian tutorial untuk penempatan aset dan pencetakan hasil penempatan aset di aplikasi SIPKD. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.